Wajib super waspada keras, ini sosok wasit yang akan pimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Jordania besok malam, bisa bikin semuanya kaget dan bangga. Mantap, semakin menyala abangku, gemparkan dunia dan Asia. Erick Thohir buat keputusan brilian dan langsung terbang ke Qatar untuk pemilihan sosok kuat. Apakah gerangan? Makin seru dan menegangkan. Korea Selatan hantam Cina tadi malam, auto ketemu Timnas Indonesia U23 di babak perempat final. Ini penjelasannya. Hati Sintayong langsung auto berbunga-bunga. Erick Thohir kode satu pemain naturalisasi yang bermain di Liga Champions Eropa. Siapakah sosoknya? Bikin penasaran. Thailand bikin malu Asia Tenggara tadi malam, dihajar tim antah berantah 5-0. Sampai diledek begini oleh fans Timnas Indonesia. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Wajib super waspada keras, ini sosok wasit yang akan pimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Jordania besok malam, bisa bikin semuanya kaget dan bangga. Adalah wasit asal Kuwait Amar Asakanani yang akan didapuk untuk memimpin pertandingan terakhir babak penyisihan grup A Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia U23 melawan Jordania U23. Amar Asakanani akan didampingi oleh asisten wasit asal Kuwait, Ali Jrak, dan asisten wasit asal Thailand, Nakarit Rawut. Sementara itu, wasit VAR akan menjadi tanggung jawab Abdullah Al-Kandari, wasit VAR asal Kuwait, yang akan didampingi oleh asisten wasit VAR asal Arab Saudi, Abdullah Al-Syahri. Kembali ke performa Amar Asakanani dalam memimpin jalannya pertandingan. Sebenarnya, dia tidak banyak menjadi wasit utama dalam pertandingan. Bahkan dibandingkan dua wasit yang memimpin laga Timnas Indonesia U23 sebelumnya, jam terbang Amar Askani di musim 2023/2024 sebagai wasit utama tidak banyak. Dikutip dari laman Transfermarkt, Amar Asakanani hanya memimpin satu laga di tingkat internasional serta 3 pertandingan antar klub beda negara di kompetisi Liga Champions Asia dan play-off kualifikasi Piala Asia. Pertandingan hidup dan mati Timnas Indonesia U23 ini justru menjadi penugasan pertama bagi Amar Asakanani sebagai wasit utama. Sebelumnya, Amar Asakanani sempat menjadi wasit keempat di laga Australia kontra Jordania pada pekan pertama fase grup dan wasit keempat di laga Korea Selatan versus Uni Emirat Arab di pekan kedua. Mantap, semakin menyala abangku, gemparkan dunia dan Asia. Erick Thohir buat keputusan brilian dan langsung terbang ke Qatar untuk pemilihan sosok kuat. Apakah gerangan? Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mewawancarai 3 calon direktur teknik (Dirtek) Timnas Indonesia di Qatar pada Minggu. Wawancara tersebut dilakukan di Qatar karena ada yang berasal dari Eropa. Bertemu dan wawancara dengan para calon tersebut di Qatar dianggap lebih efisien. Salah satu nanti tanggal 21 April pagi saya akan wawancara beberapa calon dirtek di Doha, Qatar, kata Erick seusai acara perayaan ulang tahun PSSI ke-94. Ada 3 orang calon direktur teknik, kebetulan ada yang dari Eropa, jadi lebih dekat bertemu di sana Qatar, kalau kesini Indonesia jauh, ujarnya. PSSI mencari sosok dirtek baru sejak awal kepemimpinan Erick pada 2023. Awalnya sosok yang diproyeksi menggantikan Indra Syafri adalah pelatih asal Jerman. Sosok tersebut adalah Frank Wormuth. Setelah didatangkan, Wormuth meminta waktu untuk adaptasi. Sambil berjalan, Wormuth jadi konsultan Timnas Indonesia U17. Wormuth jadi konsultan Indonesia U17 yang tampil di Piala Dunia U17 2023.
Sayangnya setelah Piala Dunia U17 2023, Wormuth tak melanjutkan kiprahnya. Karenanya PSSI mencari Dirtek lagi. Sejauh ini belum ada nama-nama yang diumumkan. PSSI hanya menyebut ada beberapa pihak yang bersedia dari Jerman, Belanda, dan Spanyol. Sudah ada 3-4 nama yang masuk. Saya sedang review siapa yang terbaik. Ada dari Jerman, ada dari Belanda, ada dari Spanyol, satu lagi dari Inggris, kata Erik pada Maret 2024. Dari keempat calon ini tidak diperinci siapa yang akan diwawancarai di Qatar. PSSI sangat membutuhkan Dirtek baru sebab Indra Syafri kini fokus di Timnas Indonesia U20. Makin seru dan menegangkan. Korea Selatan hantam Cina tadi malam, auto ketemu Timnas Indonesia U23 di babak perempat final. Ini penjelasannya. Hasil pertandingan penyisihan grup Piala Asia U23 2024 antara Cina versus Korea Selatan pada Jumat dalam kurung 19/04/24 malam waktu Indonesia Barat, kemenangan telak berhasil diraih skuad Tagup Warriors. Bertanding di Abdullah bin Khalifa Stadium pada matchday kedua Piala Asia U23, Korea Selatan tanpa kesulitan mampu menang 2-0 atas Cina. Tampil dominan sejak awal laga, Korea Selatan baru bisa membuka skor saat pertandingan memasuki menit 34. Adalah aksi Lee Yang Jun yang mampu memaksimalkan Kang Sang-yeon. Skor 1-0 untuk Korea Selatan dan bertahan hingga jeda turun minum. Pada babak kedua, gempuran Korea Selatan masih terus berlanjut dan beberapa kali mereka mampu ciptakan peluang berbahaya. Meski banyak menekan, namun gol kedua Korea Selatan baru tercipta pada menit 69 setelah Kang Sang-yeon catatkan brace usai menyambar umpan Lee Tae-seok. Skor berubah 2-0 untuk keunggulan Korea Selatan dan bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dengan hasil ini, Korea Selatan pun untuk sementara memuncaki klasemen grup B usai mengumpulkan 6 poin dan dipastikan lolos ke perempat final. Sedangkan Cina berada di dasar klasemen lantaran belum meraih poin dari 2 pertandingan. Jika posisi ini terus bertahan hingga matchday terakhir, maka Korea Selatan berpotensi besar bertemu Timnas Indonesia di babak perempat final. Sebagai informasi, Timnas Indonesia saat ini berada di urutan 2 klasemen grup A Piala Asia U23 usai mengumpulkan 3 poin. Timnas Indonesia berpotensi besar lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 jika di pertandingan terakhir kontra Yordania bisa bermain imbang. Dengan hasil imbang tersebut, Timnas Indonesia akan finish di urutan 2 grup A dan berhadapan dengan juara grup B. Hati Sintayong langsung auto berbunga-bunga, Erick Thohir kode 1 pemain naturalisasi yang bermain di Liga Champions Eropa, siapakah sosoknya? Bikin penasaran. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beri sinyal positif, namun tak memaksa proses naturalisasi penjaga gawang keturunan Emil Audero Mulyadi ke Timnas Indonesia. Sebelumnya, Erick Thohir yang juga mantan Presiden Inter Milan tersebut melakukan pertemuan dengan kiper Nerazzurri Emil Audero Mulyadi. Usai pertemuan tersebut, ramai rumor menyebut jika pemain kelahiran Mataram itu bakal segera dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Pasalnya, beberapa pemain yang pernah berfoto dengan Erick Thohir hampir semuanya kini sudah berseragam merah putih. Khusus untuk Emil Audero, Ketum PSSI menyebut jika komunikasi dengan sang pemain masih berlanjut dan peluang memperkuat Timnas Indonesia tetap terbuka. Akan tetapi Erick Thohir tak mau memaksa dan semua keputusan tetap berada di tangan Emil Audero apakah dirinya siap dinaturalisasi atau tidak. Sama seperti Emil Audero, saya berbicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau istilahnya memaksakan, kata Erick Thohir kepada pewarta. Karena seperti yang teman-teman tanyakan, Justin Hubner mendarat, langsung main. Nathan Chuaon datang, langsung main. Artinya tidak ada pemaksaan.
Mereka langsung main dengan risiko cedera, tetapi mereka ingin membela merah putih. Itu yang kita harapkan, tambah Erick Thohir. Erick memperingatkan bahwa para pemain yang berada saat ini di skuad Indonesia bukan merupakan pemain bayaran. Dirinya meminta agar stigma tersebut dihapus karena skuad merah putih saat ini memang bermain untuk membela bendera merah putih. Silakan cek para pemain yang ada di timnas Indonesia. Jangan ada stigma pemain bayaran. Mereka semua mau bela merah putih, bisa disaksikan di administrasi PSSI tidak ada bayar-bayaran, semua transparan dan semua ingin membela merah putih, ujar Erick. Sementara itu, Emil Audero yang berpotensi perkuat timnas Indonesia kini tinggal selangkah lagi memastikan gelar Scudetto bersama Inter Milan. Thailand bikin malu Asia Tenggara tadi malam dihajar tim antah berantah 5-0. Sampai diledek begini oleh fans timnas Indonesia. Masyarakat Indonesia meledek timnas Thailand U23 yang dibantai Arab Saudi 5-0 di Piala Asia U23 2024. Netizen tanah air pun mengejek Thailand U23 yang kerap disebut rajanya Asia Tenggara alias King ASEAN, tetapi justru babak belur di matchday kedua grup C tersebut. Ya, Thailand U23 baru saja bersua Arab Saudi U23 di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Qatar pada Jumat 19 April 2024. Sebelum pertandingan tersebut, Thailand U23 sejatinya tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi. Bagaimana tidak, Thailand U23 mampu membungkam Irak U23 dengan skor meyakinkan 2-0. Berkat kemenangan atas Irak U23, tim Gajah Perang Muda itu pun dijagokan untuk bisa menang atas Arab Saudi U23. Nahasnya, semua itu hanya prediksi semata. Sebab Thailand U23 justru babak belur dihajar Arab Saudi U23. Bahkan Thailand U23 sudah kebobolan ketika laga baru berjalan 4 menit. Pada babak pertama, Thailand U23 dibuat hancur 3-0 oleh Arab Saudi. Lalu 2 gol tambahan dicetak Arab Saudi U23 untuk semakin mengubur Thailand U23 di laga tersebut. Menanggapi kekalahan Thailand U23 tersebut, banyak pencinta sepak bola tanah air yang meledek pasukan Isara Sritaro tersebut. Masyarakat Indonesia tepatnya meledek Thailand yang kerap disebut King ASEAN, tapi justru tak berdaya melawan Arab Saudi U23. Yang katanya King ASEAN ejek akun TikTok @hans24_k. Kok kasihan banget Thailand tadi digempur habis-habisan, komentar @nuraini_nuraini7102 dalam postingan @hans24_k. Gila, luar biasa, ternyata WNI diaspora Watar pendukung timnas Indonesia U23 lakukan sholat akbar berjamaah di Qatar bisa bikin bulu kuduk sangat merinding. Selama berlaga di Piala Asia U23 2024, supporter terus menemani skuad timnas Indonesia U23 yang merupakan didominasi dari warga negara Indonesia yang merantau atau tinggal di Qatar. Hal ini berdasarkan arahan serta ajakan yang pernah dilakukan oleh KBRI Doha saat melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Tariq bin Ziyad Secondary School, Doha, Qatar. KBRI Doha yang juga dihadiri Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hasan setelah sholat Aid lalu. Ingin menyerukan agar WNI segera hadir di acara halal bihalal yang akan mengumpulkan seluruh warga Indonesia yang berada di Qatar. Di sela-sela pembicaraan tersebut juga semarakan dukungan penuh untuk timnas Indonesia U23 yang pentas di Piala Asia. Alhasil, 2 laga yang sudah dilewati Garuda Muda menunjukkan supporter timnas Indonesia yang merupakan sebagian besar dari WNI pekerja imigran di Qatar telah mengerahkan dukungannya agar skuad Shin Tae-yong terus memenangkan pertandingan. Uniknya, setelah laga timnas Indonesia U23 mempertemukan Australia U23,
WNI di Qatar yang menjadi supporter tidak lupa melakukan kewajibannya, yakni sholat 5 waktu. Terpantau dari unggahan Instagram resmi Kedubes RI Doha, Jumat 19/4/2024. Supporter sedang melaksanakan sholat dengan berjamaah di sekitar area Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Kamis 18/4/2024. Kalah menang, kewajiban jangan ditinggalkan, tulis Kedubes RI Doha dalam keterangannya yang dikutip. Momen kewajiban yang tetap tidak dilupakan supporter Indonesia membuat warganet merasa terharu dan apresiasi supporter sebagian besar WNI di Qatar itu yang sebelum mendukung Garuda Muda. Ini yang buat kita menang, taat kepada Yang Maha Kuasa dan the power of doa, respons warganet. Apresiasi dan salut untuk para WNI di Qatar yang selalu support timnas, kata warganet yang lain. Masya Allah, berkat kerja keras tim dan doa-doa yang dilangitkan rakyat Indonesia, akhirnya timnas kita menang, sahut yang lain. Azab dan karma Malaysia berlaku malam ini kah? Tersingkir tragis dari Piala Asia U23 2024. Ini bocoran penjelasannya. Indonesia U23 selangkah lagi lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Di saat bersamaan timnas Malaysia U23 berpotensi tersingkir dari Piala Asia U23 2024 pada hari ini, Sabtu (20 April 2024) malam waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan timnas Malaysia U23? Skuad asuhan Juan Pablo Garrido ini kalah 0-2 dari timnas Uzbekistan U23 di matchday pertama grup D. Selanjutnya, Lukman Hakim dan kawan-kawan akan bertemu timnas Vietnam U23 pada hari ini, Sabtu (20 April 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jika lagi-lagi kalah, timnas Malaysia U23 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U23 2024. Potensi timnas Malaysia U23 kalah cukup besar, mengingat sang lawan memiliki kepercayaan diri tinggi. Di matchday pertama grup D, timnas Vietnam U23 menang 3-1 atas timnas Kuwait U23. Bahkan jika menang atas Malaysia U23 malam ini, timnas Vietnam U23 dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Karena itu ada potensi 3 wakil Asia Tenggara lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Selain Vietnam, ada Thailand dan timnas Indonesia U23 yang berpotensi memesan tempat di babak 8 besar. Penemuan luar biasa dan terbaru fisik timnas Indonesia U23 langsung bungkam keras bacotan sampah macam towel. Ini faktanya. Saat tampil di Piala Asia U23 2024, tak ada pemain yang kelelahan dan keletihan. Masa otot pemain sedang di kondisi terbaik. Itu mengapa nyaris tidak ada pemain yang mengalami kelelahan saat tampil di kejuaraan edisi ke-6 ini. Pemain juga belum memasuki fase kejenuhan berlatih dan bertanding. Gemblengan Shin Tae-yong yang selalu menekankan ketahanan fisik saat memulai pemusatan latihan dijaga pemain dengan baik. Rizky Ridho dan kawan-kawan tak lagi mudah bertekuk lutut. Ditilik lebih dalam, mayoritas pemain yang membela Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 mendapat menit main mumpuni di Liga 1 2023/2024. Mereka andalan di tim masing-masing. Komang Teguh Trisnanda, pencetak gol tunggal Indonesia U23 saat melawan Australia, misalnya sudah tampil 12 kali bersama Borneo FC meski tidak selalu inti. Ini membuat ketahanan Komang terjaga. Naluri bertahan dan sundulan saat situasi bola mati tetap terjaga. Situasi ini membuat Komang dalam performa terbaiknya.
Situasi ini pun akan memberi dampak positif bagi timnas Indonesia U23 yang akan menjalani laga penentuan melawan Yordania. Gila dapat disimpulkan fisik kuat pemain Liga 1 ini berkat kerja keras Shin Tae-yong. Towel auto kepanasan. Saatnya fokus menang demi rakyat Indonesia. Timnas Indonesia U23 wajib waspada, dua pemain timnas Yordania U23 ini bantu tim senior lolos final Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong dijamin takkan hanya memburu hasil imbang. Demi meningkatkan kepercayaan diri di perempat final Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 dijamin memburu kemenangan kontra timnas Yordania U23. Hanya saja takkan mudah bagi timnas Indonesia U23 menumbangkan Yordania U23. Wakil Asia Barat ini hampir menang lawan Australia U23 sebelum akhirnya skor sama kuat 0-0. Yordania U23 juga hampir menahan Qatar U23 sebelum akhirnya kebobolan di penghujung laga sehingga kalah 1-2. Satu lagi, ada dua personil timnas Yordania U23 yang ikut serta saat timnas Yordania senior lolos final Piala Asia 2023. Dua pemain yang dimaksud adalah Ahmad Al-Juwaidi dan Mohanad Abu Taha. Ahmad Al-Juwaidi berstatus kiper ketiga di timnas Yordania senior. Sementara di skuad U23, ia berstatus kiper utama. Bagaimana dengan Mohanad Abu Taha? Pemain yang biasa mentas sebagai fullback dan winger ini memang sama sekali tidak bermain saat timnas Yordania lolos final Piala Asia 2023. Menjadi hebat karena berguru ke Shin Tae-yong, Nova Arianto nekat lakukan hal luar biasa ini ke timnas Indonesia U16 sampai rela kayak gini. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto memulai persiapan jelang tampil pada gelaran Piala AFF U16 2024 yang dipastikan bergulir tahun ini. Demi tampil maksimal di event tersebut, timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan yang berlangsung di Kaliurang, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tangan kanan Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior itu menjelaskan bahwa pembentukan fisik sangat berguna agar penggawa Garuda bisa menjalani taktik secara maksimal. Fokus dalam pemusatan latihan kali ini kami akan membentuk dan menyamakan fisik dasar pemain agar mereka bisa lebih siap secara fisik, ujar Nova Arianto melalui unggahan di akun Instagram pribadi. Masalah fisik sendiri memang jadi persoalan klasik di timnas Indonesia, bahkan sejak awal kedatangan Shin Tae-yong. Dengan tegas, Shin Tae-yong menyebut para pemain timnas Indonesia hanya kuat bermain selama 20 menit. Sementara itu, Nova Arianto menambahkan jika pemusatan latihan kali ini dijalani oleh 36 pemain dari hasil seleksi tahap 1 dan 2 beberapa waktu lalu. Selain pembentukan fisik dasar, kata dia, pemusatan latihan juga difokuskan untuk mengubah mental pemain terutama untuk mampu melawan rasa lelah. Mental pemain harus diubah karena bermain untuk tim nasional adalah sebuah tanggung jawab besar, ujarnya. Nova mengatakan bermain di tim nasional merupakan cita-cita semua pemain bola sehingga pihaknya fokus menyiapkan generasi untuk bisa bermain di timnas di masa yang akan datang. Saatnya berjuang untuk sebuah kebanggaan, kata Nova. Alhamdulillah, kabar gembira. Isu timnas Indonesia keluar AFF sampai hebohkan media Cina. Gabung EAFF jadi solusi akhir. Kalian semua setuju Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF? Silakan komentar di bawah ya. Di sisi lain, salah satu media Tiongkok, Sohu, turut menyoroti kemungkinan Indonesia mengajukan diri untuk bergabung dengan EAFF, East Asian Football Federation.
Menurut informasi terkini, Indonesia kembali mempertimbangkan untuk meninggalkan AFF dan mungkin mengajukan permohonan untuk bergabung dengan EAFF. Namun saat ini kursi puncak EAFF sedang kosong dan Presiden Du Zhaochai telah dipecat, tulis media Tiongkok Soho. EAFF adalah wadah bagi negara-negara sepak bola Asia Timur, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Dalam pandangan media Soho, kehadiran Indonesia dalam EAFF akan memberikan tekanan signifikan kepada Tiongkok, terutama dalam persaingan dengan Jepang dan Korea Selatan. Media Tiongkok Soho menyimpulkan bahwa langkah Indonesia untuk bergabung dengan EAFF meskipun memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap kompetisi akan menghadapi berbagai kendala yang kompleks,